Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, jumpa kembali bersama Cakrawala God, channel diskusi untuk para peternak kambing ya. Yang perlu digarisbawahi adalah ini adalah channel diskusi sahabat-sahabat, jadi tidak perlu ragu untuk komentar, tidak perlu ragu untuk bertanya maupun menjawab pertanyaan dari komentar sahabat-sahabat yang lain di kolom komentar. Tidak apa-apa, kalau tahu silahkan dijawab. Nah, kita diskusi. Yang saya harapkan adalah kebermanfaatan ilmu, gitu ya sahabat-sahabat. Jadi untuk video kali ini kita akan coba bahas mengenai pakan sahabat-sahabat ya. Kembali lagi ke pakan, karena pakan ini ternyata banyak yang bertanya gitu ya. Nah, untuk reproduksi nanti kita bahas di video selanjutnya. Nah, kita akan tunjukkan mengenai pakan. Oke, jadi pakan sahabat-sahabat, pakan ternak itu adalah semua hal yang bisa dimakan ya, bisa dimakan, doyan, ternaknya doyan, kemudian tidak mengganggu kesehatan ya. Kalau kamu giling itu pasti mengganggu kesehatan, jangan dipakai. Kemudian bisa dicerna gitu ya. Kalau pakan itu pokoknya itu ya. Nah, pakan di kandang Cakrawala God ini terdiri dari 3 sumber. Pertama sumber serat ya, itu ada daun singkong dicampur dengan rumput odot. Nah, rumput odotnya dari tuh sebelah kandang ya sahabat-sahabat. Alah, kecendet semua itu sahabat-sahabat, karena kemarau, jadi hancur ya produksi. Kemudian daun singkong kita giling bersama dengan odot. Sebelumnya kita timbang dulu seperti ini. Nah, ini timbangan kita ya, tertib sahabat-sahabat. Kita timbang sesuai dengan kebutuhan mereka ya. Jadi kita ini membuat ransum sahabat-sahabat. Nah, apa itu ransum? Ransum adalah kombinasi antar bahan pakan ya, yang dari sisi kualitas maupun kuantitasnya terukur sesuai dengan kebutuhan ternak, dan itu disajikan dalam waktu 24 jam. Jadi kebutuhan ternak dalam 24 jam itu berapa? Nah, itu kita buatkan, kita kombinasikan antar bahan pakan, kemudian kita berikan. Bisa pagi sore, bisa pagi siang sore, atau bisa pagi sore malam. Nah, terserah sahabat-sahabat sekalian. Yang terbaik itu setiap 8 jam sekali diberikan. Memang yang itu yang terbaik, tapi alangkah baiknya kalau kita sediakan secara ad libitum atau tersedia terus menerus, jangan sampai kosong. Nah, itu palungan kosong sahabat-sahabat, itu karena barusan kita bersihkan ya, rapen-rapen, kita mau ganti pakan baru. Nah, setiap sore selalu ganti pakan baru, kemudian besok pagi ditambah pakan lagi ya, pakan yang sore ini besok pagi ditambah. Nah, jadi ketemunya 24 jam kebutuhannya itu ya sahabat-sahabat. Jadi ransum adalah bahan kombinasi antar bahan pakan yang diberikan ke ternak dalam waktu 24 jam ya, disesuaikan dengan kebutuhan ternaknya. Nah, kebutuhan ternak itu apa ya, sesuai atau bergantung dengan kita maunya apa. Apakah kita mau breeding atau mau fattening atau mau pembesaran. Nah, ketiga kebutuhan itu tentunya ya beda-beda gitu ya sahabat-sahabat. Kalau kita mau penggemukan, arah kita ke daging padat, maka protein lumayan bagus ya. Kemudian perlu vitamin, kemudian perlu mineral yang cukup tentunya. Itu kebutuhan sedikit tapi sangat terpengaruh. Kemudian kalau perlu juga penambahan bahan aditif ya, untuk mengubah bau, mengubah rasa, mengubah warna, supaya ternak itu bisa lebih suka gitu ya sahabat-sahabat. Itu cuplikannya itu. Kemudian kalau kita mau breeding ya sesuaikan, breeding itu proteinnya berapa untuk menjaga body condition score. Nah, itu perlu berapa, itu kan sudah ada ya sahabat-sahabat, standarnya sudah ada, kita tinggal ikuti itu ya.
Oke, kita langsung mulai sahabat-sahabat. Yang pertama adalah tadi ya, sumber serat terdiri dari daun singkong dan rumput odot. Kemudian ada sumber energi itu dari onggok sahabat-sahabat. Nah ini kita onggok simpan di plastik gini. Nah itu bertahan sampai 3-4 bulan ya, asal tidak dibuka ya, ditutup rapat. Nah itu bisa bertahan lumayan lama. Kemudian itu kayaknya mulai birahi sahabat-sahabat ya, sudah 2 bulan pasca melahirkan soalnya. Oke, kemudian ada konsentrat sumber protein. Ini ya sahabat-sahabat, konsentrat sumber protein. Ini adalah konsentrat beli, konsentrat jadi. Nih ya, aromanya harum dan masih kasar seperti pasir. Usahakan kalau konsentrat manusia memang harus kasar seperti pasir ya. Jangan banget gitu ya, jangan. Kemudian kenapa itu sumber protein? Karena protein dari konsentrat ini 22% sahabat-sahabat ya, 22%. Nah kita beli sekarung harga 365.000 ya. Nah kita simpan di tong 2 ini ya, di 2 tong ini. Jadi kenapa harus di tong? Karena untuk menjaga kualitas. Kalau taruh di karung kita ambil sedikit-sedikit nanti rusak sahabat-sahabat ya. Banyak serangga segala macam, pokoknya ya tidak rekomen kalau konsentrat disimpan di dalam karung. Kalau di sini bisa bertahan lama, bisa setengah tahun pun oke. Nah untuk kapasitas sekitar 18 ekor ini bisa untuk 3 bulan lebih sahabat-sahabat, satu karung harga 365.000 ya. Nah jadi kita ulas kembali, ada sumber serat ya, terdiri dari kok ngeblur, nah daun singkong dan odot digiling pakai mesin giling ini, mesin cacah. Kemudian ada onggok ya, onggok itu sumber energi, dan konsentrat sumber protein berprotein 22%. Nah total biaya, total modal per ekor per hari 1.600 sahabat-sahabat ya. Kalau satu ekor itu bisa habis berkisar 4-5 kilo lah satu ekor ya. Semakin besar kambingnya semakin banyak makannya gitu ya, makannya semakin banyak. Nah oke, nanti ini kita campur sahabat-sahabat. Jadi ini onggok dan konsentrat kita campur terlebih dahulu, kemudian kita nanti aduk dengan hijauan itu ya. Nanti saya pause dulu, saya aduk dulu, nanti kita berikan ya seperti apa nanti respon kambing kita. Oke, sudah tercampur rata ya sahabat-sahabat ya, enggak serata 100% tapi ya lumayan. Semakin rata semakin bagus. Ini namanya ransum sahabat-sahabat ya, ini yang dinamakan ransum. Jadi ada sumber serat, ada sumber energi, dan ada sumber protein dicampur jadi satu, kemudian disajikan ke ternak ya. Nah berapa sudah di video sebelumnya sudah saya perlihatkan. Kemarin ada perubahan ya sahabat-sahabat, terus terang di 1 minggu ini ada perubahan pakan karena menyesuaikan dengan situasi ya, odot semakin menipis ya, tidak ada stok lagi. Nah jadi kita ubah kebutuhan ransum harian. Nah ini sahabat-sahabat ya, kebutuhan ransum harian bisa dilihat. Kalau daun singkong kebutuhannya lebih banyak daripada odot, karena memang di sini ya gampangnya itu, walaupun kemarau kita bisa ambil dari ladang kita sendiri ya. Ransum itu 24 jam kebutuhannya itu 21,3 untuk kilo untuk daun singkong, kemudian odotnya 9,1 kilo. Kemudian premium ini konsentrat ya sahabat-sahabat, konsentrat premium berprotein 22%, itu kebutuhannya setengah kilo, dan onggoknya 16 kilo. Nah total 47 kilo. Nah 47 kilo itu disajikan di pagi dan sore hari. Kalau mau fresh terus, pagi kita buat sendiri ya dengan ini.
imbangan ini ya, daun singkongnya sekian, odotnya itu. Dan sore juga kita buat lagi, itu kalau mau fresh terus. Tapi kalau kita buat sehari sekali ya, misalkan sore hari ini aja, nah nanti sore diberikan sebanyak ini ya, sore 31,3 kilo, nah sisanya 15,7 kilo kita berikan besok pagi. Nah kira-kira begitu ya untuk jam pemberian. Itu seperti ini, bisa kita sesuaikan dengan kesibukan kita ya, mulai bisa di setengah 3, bisa dengan jam 7, bisa ya kalau mau 3 kali sehari ya dibagi 3 gitu saja ya sahabat-sahabat. Nah untuk biaya 1.600 per ekor per hari ya, kambing sebanyak ini memerlukan biaya 1.600 rupiah per ekor per hari. Apakah ketemu? Ya sangat ketemu sahabat-sahabat ya. Kalau beranak 3 saja dalam 2 tahun, kalau 2 tahun modalnya berapa itu, 1 jutaan untuk pakan ya, anaknya kan tinggal ngejer harga 1 juta toh untuk balik modal. Untuk kalau anak pertama, anak 1 anak gede laku 1 juta ya, ya berarti kan keuntungannya 2 juta 2 anaknya itu kalau pakai hitungan gampang. Jadi gitu ya sahabat-sahabat, coba kita sajikan ya. Nih kambingnya udah menanti. Oke, pemberian selesai ya sahabat-sahabat. Ini penampakan dari kambing kita yang sedang makan. Ini ya, lahap sekali sahabat-sahabat. Apa ini pakannya? Kita ulangi lagi. Jadi ada sumber seratnya itu dari daun singkong dan rumput odot. Kemudian sumber energinya itu dari onggok pres ya. Dan yang terakhir adalah sumber protein dari konsentrat berprotein 22%. Itu ya sahabat-sahabat. Oke, mungkin itu saja dulu. Silakan sahabat-sahabat adopsi, silakan sahabat-sahabat pelajari, dihitung sesuai dengan petunjuk yang sudah kita upload di video-video sebelumnya ya. Insyaallah nanti kambingnya seperti ini semua ya, gemuk-gemuk, halus-halus ya, pokoknya nyenengke gitu ya sahabat-sahabat. Ngopeninya tuh nyenengke. Jadi nanti biaya pakan terukur, kemudian stok kita bisa perhitungkan sesuai dengan potensi di daerah sahabat-sahabat masing-masing bagaimana ya. Nah nanti jadi begini sahabat-sahabat, terkait apa yang saya sampaikan ini tidak 100% itu adalah kebenaran ya, tentunya adalah informasi yang bisa saja salah, mungkin saja salah gitu ya sahabat-sahabat. Jadi saya menyadari itu. Begini ya, disiplin ilmu peternakan itu adalah mencoba membuktikan sesuatu yang terjadi ya. Misalkan sahabat-sahabat, ternak ini kalau diberikan pakan daun singkong bisa gemuk misalkan ya, itu disebabkan karena apa gitu ya, disebabkan karena apakah daun singkong itu ada magicnya biar kok bisa gemuk atau bagaimana kan gitu. Nah ilmu pengetahuan itu tugasnya memverifikasi kenapa bisa gemuk ya, alasan yang bisa diterima itu bagaimana gitu, kira-kira begitu sahabat-sahabat. Jadi pengetahuan yang saya miliki hanyalah cross check atau pembuktian dari apa yang terjadi di ternak gitu ya.
Misalkan begini sahabat-sahabat, jika kita ingin memiliki ternak yang menghasilkan anakan jantan ya, misal kita pengen kambing yang setiap beranak itu harus jantan gitu ya, atau minimal 10 indukan itu menghasilkan 16 ekor anak, dan yang 10 ekor itu jantan, misalkan begitu ya. Nah itu ada ilmunya sahabat-sahabat ya, ada ilmunya. Kita berikan penambahan minyak flaxseed ya, flaxseed oil itu ketika 2 minggu sebelum birahi atau 2 minggu sebelum kawin, kemudian 2 minggu pasca kawin tetap dilanjutkan, artinya 1 bulan ya. Nah itu nanti kemudian di pertengahan kehamilan diberikan lagi ya 2 minggu, dan di akhir kebuntingan 2 minggu sebelum melahirkan sampai 2 minggu pasca melahirkan diberikan. Nah itu nanti menunjang susunya. Nah kalau kita berani begitu, kita modal ya, setiap ransum yang kita buat itu ditambah minyak flaxseed di waktu tertentu ya, maka nanti rasio kelahiran jantan itu akan tinggi ya. Misal 10 betina kita pelihara, maka 10 ekornya menghasilkan 16 cempe, dan 10 ekor cempenya itu jantan dan 6 ekornya betina, itu bisa atau mungkin terjadi. Itu kira-kira itu adalah ilmu pengetahuan, tapi tidak sepenuhnya benar sahabat-sahabat, karena tingkat kesalahan perhitungan errornya itu ya pasti ada gitu ya. Nah jadi yang saya sampaikan itu hasil-hasil dari uji coba atau penelitian sahabat-sahabat kita yang ada di akademisi gitu ya. Jadi apakah teori itu tidak sesuai dengan ketika kita praktek? Ya seharusnya sahabat-sahabat bisa menjawab sendiri bahwasanya teori itu adalah menguji hipotesis ya, atau menguji kerangka berpikir kita, apakah benar nggak sih gitu. Kita melakukan pengamatan terus kita buktikan apakah benar pikiran saya ini, karena begini menghubungkan banyak teori yang lain, kemudian dapat kesimpulan ya, dapat hipotesis. Nah itu dibuktikan melalui penelitian kan gitu kalau pengetahuan. Nah saya rasa itu lebih valid ketika kita menggunakan informasi-informasi penelitian itu sebagai dasar kita dalam pemeliharaan ternak gitu loh sahabat-sahabat ya. Jadi misalkan contoh kambing itu kalau bisa diberikan daun katu supaya susunya banyak. Nah kan ada yang begitu ya sahabat-sahabat. Apakah itu terbukti? Kalau memang terbukti, berarti ketika kita teliti memang ada pengaruhnya. Nah pengaruh secara logis itu bagaimana, itulah fungsinya penelitian gitu sahabat-sahabat ya. Jadi ilmu yang saya berikan itu adalah mayoritas hasil dari penelitian sahabat-sahabat kita yang menjadi akademisi, bukan asumsi dasar atau asumsi pribadi saya gitu ya. Nah jadi sahabat-sahabat juga tidak harus percaya 100%, karena yang saya ungkapkan juga belum tentu 100% benar, dan tidak mungkin 100% benar. Tingkat errornya, tingkat kesalahannya juga pasti ada ya gitu. Jadi sahabat-sahabat yang sarjana saja ya, yang pernah menempuh di bidang pendidikan peternakan saja masih mengakui bahwa ilmu ini masih jauh dari kata sempurna. Nah apalagi yang tidak ada basic, kemudian berteori ya, berargumen bahwa ternak itu begini hanya sebagai bahan konten untuk video YouTube. Nah itu yang saya sayangkan sahabat-sahabat yang seperti itu gitu ya. Nah, mungkin motivasi saya membuat channel YouTube salah satunya adalah itu ya. Saya sering nyantai, saya sering buka YouTube, saya sering lihat peternak-peternak yang ada di
yang diliput oleh teman-teman konten kreator. Itu biasanya konten kreator itu sering berspekulasi ya, berteori tanpa dasar ya, sehingga memunculkan sesuatu yang bertolak belakang dengan keilmuan peternakan yang sebenarnya gitu. Nah, jadi itu yang mendasari saya salah satunya membuat channel ini, dan alhamdulillah memang sahabat-sahabat banyak yang nonton, banyak yang antusias ya, alhamdulillah. Semoga ilmu ini bermanfaat, bisa di-share ke sahabat-sahabat yang lain ya, bisa jadi bahan obrolan untuk para peternak ya, tentang ilmu yang saya bagikan ini, sehingga lebih bermanfaat dan terkait dasar keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Itu yang penting gitu ya sahabat-sahabat. Jadi tidak asal bunyi ya, kalau kambing itu begini, misalkan broyongan atau prolab itu disogok pakai pipa atau disogok pakai gedebok segala macam, itu ya aneh gitu ya sahabat-sahabat. Prolaps itu kan melemahnya jaringan otot yang menopang rahim, makanya dia bisa melorot. Nah, itu terjadi ketika cara makan mereka itu menek-menek seperti ini ya, dan terlalu ekstrim tinggi, biasanya pasti seperti itu. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan gedebok pisang yang diganjel di ininya. Nah, itu ya kan agak aneh ya. Jadi prolaps itu ya ada tindakan medis, dan yang bisa melakukan tindakan medis bukan kita tapi para medik gitu ya. Nah, mungkin itu dulu sahabat-sahabat, saya tidak menghina, saya tidak ini, cuma mengkritik perilaku sahabat-sahabat yang membuat konten itu kadang berasumsi berteori sendiri tanpa didasari dengan keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, mungkin dari video ini sahabat-sahabat bisa terbiasa untuk mendebatkan keilmuan. Jadi jangan asal percaya. Itu kuncinya adalah jangan asal percaya ya. Di cross check betul-betul, ditanyakan dengan yang ahli. Itu harapan saya peternak Indonesia itu bisa betul-betul berkembang dan maju. Seperti ini lantai postal ya, lantai tanah langsung. Itu masih oke sahabat-sahabat, tidak kok jorok jelek itu kan. Lantai panggungan ya begini analoginya, kambing itu ya tidak pernah ya manggung. Yang di panggung itu ya Inul Daratista, kemudian Rhoma Irama, yang hidup di panggung kan mereka seniman gitu ya. Kalau kambing ya hidupnya liar di tanah ya. Mungkin kalau kita pelihara secara intensif, menghindarkan dari kotoran, nah oke, kita panggung, tapi aslinya kan mereka memang begini hidupnya di tanah. Nah, kalau kotorannya menumpuk bagaimana? Nah, nanti kan bisa jadi sumber biomasa sahabat-sahabat ya. Jadi kalau dia tidur di atas kotorannya itu hangat gitu. Nah, apakah tidak bahaya dengan penyakit segala macam? Nah, kalau saya agak longgar, nanti coba kita ada edisi dolan kandang ya. Banyak peternak di sekitar kita, di sekitar Cakrawala Got ini, itu lantainya tanah begini ya, tapi isinya luar biasa ya, tidak kalah dengan yang di panggung gitu ya. Nah, artinya tidak ada alasan untuk sahabat-sahabat ya nanti dulu nunggu modal untuk buat kandang, itu jangan. Pokoknya praktek langsung ya, praktek kemudian belajar secara bertahap, diperhitungkan kalau mau skala besar gitu. Mungkin itu sahabat-sahabat, ini durasinya lumayan panjang ya, karena sekalian ngalor ngidul. Itu karena saya juga prihatin dengan apa yang terjadi, dengan apa yang yang ada di YouTube adalah konten-konten yang kadang menyesatkan dan tidak bertanggung jawab.
Mungkin itu dulu sahabat-sahabat, terima kasih atas atensi. Semoga tidak blenger, semoga tidak muntah nonton video sepanjang ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.